Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Azkia dengan NIM 221442, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Yang terhormat kepada Ibu Ufian Nursiah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kurikulum Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama kurikulum. Baik, yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu curir yang artinya pelari dan curure yang berarti tempat berpacu. Pengertian kurikulum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian ada komponen-komponen kurikulum. Di sini ada 5. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada strategi pembelajaran, yang keempat ada organisasi kurikulum, serta evaluasi. Dan yang pertama yaitu komponen tujuan. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, tujuan dari pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yang kedua yaitu ada komponen materi. Yang pertama ada teori. Teori merupakan seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Dan yang kedua ada konsep. Konsep yaitu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan-kekhususan yang merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Dan yang ketiga ada generalisasi yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip. Prinsip merupakan ide utama pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Dan yang ketiga yaitu ada komponen strategi pembelajaran. Pembelajaran cenderung bersifat kontekstual, metode dan teknik pembelajaran yang digunakan tidak lagi dalam bentuk penyajian dari guru, akan tetapi yaitu lebih bersifat individual, langsung, dan memanfaatkan proses dinamika kelompok atau kooperatif. Contohnya seperti pembelajaran moduler, observasi, simulasi, atau role playing, diskusi, dan sejenisnya. Nah, dalam hal ini, guru tidak banyak melakukan intervensi. Peran guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan guider. Sebagai fasilitator, guru berusaha menciptakan dan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didiknya. Sebagai motivator yaitu guru berupaya untuk mendorong dan menstimulasi peserta didiknya agar dapat melakukan perbuatan pelajar. Sedangkan sebagai guider, guru melakukan pembimbingan dengan berusaha mengenal para peserta didiknya secara personal. Nah, yang keempat ada komponen organisasi kurikulum. Di sini ada yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah atau separated subject. Yang kedua ada mata pelajaran berkorelasi. Yang ketiga bidang studi atau broad field. Yang keempat ada program yang berpusat pada anak atau child centered.
Yang terakhir inti masalah atau core program. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, akan tetapi juga relevansi, efisiensi, kelaikan, atau feasibility program. Nah, dalam evaluasi yaitu ada evaluasi hasil pembelajaran, yang mana isinya yaitu ada evaluasi formatif serta evaluasi sumatif. Dan yang kedua ada evaluasi pelaksanaan pembelajaran atau model CIPP, yang mana isinya ada evaluasi konteks atau context evaluation. Yang kedua ada evaluasi masukan atau input evaluation. Yang ketiga ada evaluasi proses atau process evaluation, dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil atau product evaluation. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.